Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Marsita, NIM 1054011118421, kelas PGSD 2G, nomor urut 13, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Muhammadiyah Makassar. Tujuan saya membuat video ini sebagai tugas final mata kuliah Ilmu Pengetahuan Sosial dengan dosen pengampu mata kuliah Ibu Syamsuriyati, SPD, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Sebelum kita melakukan pembelajaran pada hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bila aku berdoa, aku angkat tanganku dengan suara lembut, tidak berteriak. Berdoa sungguh-sungguh agar dikabulkan segala permohonan hamba yang beriman. Rabbi sidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, selanjutnya dengarkan namanya baik-baik ya. Kakak akan mengecek kehadiran pada hari ini. Alhamdulillah, pada hari ini semua adik-adik hadir ya. Nah, selanjutnya adik-adik silahkan perhatikan gambar pada buku adik masing-masing ya. Silahkan adik-adik mengamati gambar tersebut dan membaca teks di bawah. Kakak baru waktu 15 menit untuk memahami gambar tersebut. Nah, sesuai gambar tersebut tentang keberagaman budaya di Indonesia, kakak akan memberi penguatan tentang materi tersebut. Bentuk-bentuk keberagaman di Indonesia. Indonesia memiliki keberagaman sosial dan budaya. Keberagaman tersebut antara lain: 1. Keragaman suku bangsa. Suku bangsa adalah sekelompok golongan yang hidup bersama di suatu tempat dan memiliki ciri-ciri budaya yang sama. Contoh suku bangsa di Indonesia: Pulau Sumatera ada suku Batak, suku Minangkabau, dan suku Aceh. Pulau Jawa dan Bali ada suku Jawa, suku Sunda, suku Betawi, dan suku Bali. Pulau Kalimantan ada suku Dayak, suku Banjar, dan suku Melayu. Sedangkan di Pulau Sulawesi ada suku Bugis, suku Minahasa, dan suku Baul. Pada Kepulauan Nusa Tenggara ada suku Sasak, suku Sumba, dan suku Dawan. Dan pada Kepulauan Maluku dan Papua ada suku Tobelo, suku Dani, dan suku Asmat. 2. Keragaman bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh manusia. Bahasa yang digunakan setiap suku bangsa berbeda-beda loh. Contoh suku bahasa daerah, yaitu bahasa Batak dari Sumatera Utara, bahasa Sunda dari Jawa Barat, dan masih banyak lagi. 3. Keragaman rumah adat. Setiap provinsi di Indonesia memiliki rumah adat yang berbeda-beda ya. Contoh rumah adat misalnya rumah Tongkonan dari Sulawesi Selatan, rumah Joglo dari Jawa Tengah, rumah Gadang dari Sumatera Barat, dan Honai dari Papua. 4. Keragaman tarian. Tari adalah salah satu bentuk kesenian yang memadukan antara gerakan tubuh dan iringan musik. Contoh tari daerah yaitu tari kecak dari Bali, tari cendrawasih dari Bali, tari perang dari Papua, dan tari jaipong dari Jawa. 5.
keragaman pakaian tradisional. Pakaian adat atau pakaian tradisional merupakan pakaian khas suatu daerah yang biasanya dipakai dalam acara adat loh. Contohnya, bundoh kaduang dari Sumatera Barat, basket dari Jawa Tengah, dan payas dari Bali. 6. Keragaman senjata tradisional. Senjata tradisional digunakan sebagai pelengkap pakaian adat. Misalnya, rancong dari Aceh, keris dari Jawa, dan tombas tritula dari Sumatera Selatan. 7. Keragaman alat musik tradisional. Setiap provinsi memiliki alat musik tradisional dan cara memainkan alat musik tradisional tersebut beragam. Contoh alat musik tradisional yaitu tambo dari Aceh, angklung dari Jawa Barat, tifa dari Papua, dan masih banyak lagi. Karena kakak sudah memberi penguatan dan adik-adik sudah mendengarkan dengan baik dengan seksama penjelasan dari kakak, jadi selanjutnya yaitu tugas. Jadi adik-adik silahkan menulis jenis-jenis keberagaman di Indonesia yang tadi kakak jelaskan ya. Dan kakak berwaktu 10 menit untuk menuliskan jawaban tersebut. Karena adik-adik semua sudah tahu bentuk-bentuk keberagaman di Indonesia, sekarang kita menyanyi lagu Keberagaman Bangsaku agar adik-adik semua lebih mengingat dan menghafal semua keberagaman budaya di Indonesia. Nah, sekarang apakah ada dari adik-adik yang ingin berbicara atau bertanya? Karena tidak ada yang ingin bertanya ataupun berbicara dari adik-adik, jadi sekarang kakak akan memberi tugas dan dikerjakan di rumah, yaitu menggambar senjata alat tradisional dan dikumpul pada pertemuan selanjutnya. Sampai di sini dulu ya pertemuan kita pada kali ini. Dan sebelum pulang, mari kita membaca doa bersama-sama. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya adik-adik.